Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-356 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Mucus dan Harry sebagai Peronda, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu bertarung dengan ular siluman Naga Puspa Kresna yang mengambil perwujudan seperti dirinya sendiri. Dua makhluk kembar itu bertarung dengan sengitnya. Suatu ketika Arya Kamandanu asli berhasil menyergap Arya Kamandanu palsu. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, Arya Kamandanu asli menjepit leher Arya Kamandanu palsu. Arya Kamandanu palsu meronta-ronta, berusaha untuk berontak. Kakinya menendang ke sana kemari, tangannya mencengkram rambut Arya Kamandanu asli. Tapi Arya Kamandanu asli tidak sedikit pun bergeming. Dia terus menjepitkan lengan kirinya, dan jepitan itu semakin lama semakin kuat. Lepaskan aku, lepaskan kepalaku. Tidak, tidak akan kulepaskan. Akan kujepit lehermu sampai putus. Kurang ajar. Dua makhluk kembar itu masih berkutat.
Arya Kamandanu asli terus menjepit leher lawannya sekuat-kuatnya. Arya Kamandanu palsu yang merupakan penjelmaan dari ular naga Puspakresna meronta-ronta dengan seluruh kekuatannya. Napasnya tersengal-sengal, matanya mendelik merah. Tapi Arya Kamandanu asli tidak memberinya ampun sama sekali. Dia terus menjepit leher lawannya semakin kuat dan semakin erat. Mendadak Arya Kamandanu asli terkejut, dan terjadilah apa yang ditunggu-tunggu selama ini. Tiba-tiba Arya Kamandanu palsu lenyap dan kembali merubah wujudnya. Kali ini ular naga Puspakresna mengambil perwujudannya yang asli. Dan perwujudan seperti itu pernah dilihat Arya Kamandanu dalam mimpinya. Dia berupa seekor ular yang besarnya tak lebih dari jempol kaki manusia dewasa. Dan panjangnya kurang lebih 2 depa. Kepalanya seolah-olah memakai jamang atau mahkota. Dan kedua belah matanya memancarkan cahaya kemerah-merahan. Arya Kamandanu dengan sigap menangkap tubuh ular hitam legam itu. Ular naga Puspakresna menggelepar dalam genggaman Arya Kamandanu. Ekornya menyabet ke sana kemari, tubuhnya melilit-lilit, dan dari mulutnya terdengar suara mendesis-desis. Ular siluman itu terus menggelepar-gelepar dalam genggaman tangan Arya Kamandanu. Tiba-tiba ular hitam itu mencicit dengan keras. Kepalanya meliuk-liuk ke kiri dan ke kanan. Dan kemudian moncongnya menyambar ke arah leher Arya Kamandanu. Setelah menggigit leher Arya Kamandanu, tiba-tiba ular naga Puspakresna berubah menjadi asap tipis. Arya Kamandanu masih tegar berdiri dalam keadaan siap siaga untuk bertarung. Tapi ular naga Puspakresna nampaknya tidak memunculkan dirinya kembali. Dan asap tipis itu pun makin lama makin berpencar ke sana kemari dan akhirnya lenyap. Arya Kamandanu terjenung sesaat sambil masih terus berdiri di tempatnya semula. Suasana malam terasa sangat hening, mencekam dan mengerikan. Ular siluman itu telah melenyapkan dirinya. Barangkali dia tidak akan muncul kembali. Sebelum melenyapkan diri, dia telah menyambar leherku. Arya Kamandanu kemudian meraba lehernya. Dia merasakan ada sesuatu yang basah di sana. Dan ketika menarik tangannya kembali, dia melihat jari-jari tangannya penuh darah. Tapi mendadak darah itu lenyap bagaikan asap. Sakit sekali rasanya leherku. Nyeri sekali. Aduh. Tubuh Arya Kamandanu meliuk-liuk dan akhirnya roboh. Untuk sesaat lamanya Arya Kamandanu pingsan. Tubuhnya menelungkup di atas sebuah lempengan batu. Tak lama kemudian Arya Kamandanu bergerak-gerak dan dia merasakan rambutnya tertiup angin malam yang dingin. Rupanya aku telah pingsan. Aku ingat seluruh peristiwa yang baru saja terjadi. Ular naga Puspakresna telah menggigit leherku sebelum dia melenyapkan diri. Sekarang aku benar-benar sudah membuktikan bahwa makhluk setengah dewa itu memang ada di muka bumi ini. Dongengan telah berubah menjadi kenyataan. Benar apa yang dikatakan Bapak Lungga. Dongengan telah berubah menjadi kenyataan. Leherku terasa nyeri sekali. Aduh, dan mataku rasanya panas. Aduh, ada apa ini dengan tubuhku? Sepertinya tubuhku berisi air yang sedang mendidih. Sepertinya darahku mendidih. Aduh. Arya Kamandanu merasakan sakit yang luar biasa di bagian lehernya.
Rasa nyeri itu bagaikan meremas-remas jantungnya, dan matanya terasa panas. Panas dan penuh mengandung air. Untuk sesaat lamanya Arya Kamandanu berkelojotan di atas lempengan batu. Dia terus merintih-rintih sambil mendekap lehernya. Arya Kamandanu menjadi gelisah, gugup, gelisah dan kebingungan. Di samping itu rasa sakit semakin menyengat lehernya. Tiba-tiba dia bangkit. Dia marah sekali. Tangan-tangannya mengepal marah. Kakinya gedrak-gedruk atau menjejak-jejak bumi. Dadanya marah, rambutnya marah, matanya marah. Mulutnya mendesis marah. Seluruh tubuhnya, seluruh aliran darahnya, dan bahkan sukmanya ikut marah. Tiba-tiba Arya Kamandanu mengamuk. Sambil meraung-raung sekeras-kerasnya, dia membentur-benturkan kepalanya pada dinding-dinding padas. Sekali waktu dia mengangkat sebongkah batu besar dan dilemparkannya membentur dinding tebing. Batu itu pun hancur berantakan. Arya Kamandanu masih belum puas. Nampaknya dia sekarang sudah dikuasai oleh suatu kekuatan gaib yang sukar dikendalikan. Dia terus mengamuk dan kekuatan yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Setelah menghancurkan batu-batuan di sekitar dinding tebing, mendadak Arya Kamandanu berlari-lari menuruni lereng bukit Mahabhairawi. Di mana dua orang kita yang lain? Mereka berjalan-jalan mengelilingi desa. Yang harus diamankan bukan hanya gardu ini, tapi seluruh desa. Nanti sebentar lagi mereka akan kembali. Dan kita akan menggantikan mereka berjalan-jalan mengelilingi seluruh desa kali selikur. Waduh, Kakang. Iya. Peristiwa semalam itu aneh juga ya. Aku sampai tidak habis mengerti. Siapa sebenarnya mereka itu, Kakang? Siapapun mereka itu, mereka adalah orang-orang yang malang. Mereka telah berani memasuki daerah Bukit Mahabhairawi. Kau tahu kan artinya? Mereka mencari mati. Wah, kupikir mereka bukan manusia sembarangan, Kakang. Jelas mereka tidak bermaksud merampok rumah kepala desa kita. Barangkali mereka mempunyai maksud-maksud tertentu, Kakang. Iya, barangkali begitu. Kau percaya tidak apa yang dikatakan pembantu Bapak Kepala Desa? Jongkong mengatakan bahwa dia mendengar penjahat itu telah bertengkar dengan Nini Mendur, putri Bapak Kepala Desa. Kau percaya tidak, Kakang? Masa kita mau percaya pada orang gemblung seperti si Jongkong? Jongkong itu kan tidak genap pikirannya. Barangkali dia sedang lindur atau sedang mabok. Sudahlah, buat apa membicarakan soal itu? Yang penting sekarang ini kita berjaga-jaga. Jangan sampai ada penjahat atau perusuh berani memasuki desa Kali Selikur. Soal dua orang itu, biarkan saja. Tidak usah dipikirkan lagi. Mereka berdua pasti sudah menjadi mangsa siluman Bukit Mahabhairawi. Kau tidak mendengar sesuatu? Kau mau menakut-nakuti aku ya? Tidak, Kakang, tidak. Sungguh. Baru saja aku mendengar ada suara orang berteriak di sana. Di sebelah sana, Kakang. Nah, dengar, Kakang. Sekarang kau pasti mendengarnya. Iya, aku mendengarnya sekarang. Suara apa ya? Sepertinya bukan suara manusia. Sepertinya
raungan seekor harimau, Kakang. Ah, bukan harimau. Harimau meraungnya lebih besar. Ini agak kecil seperti apa ya? Nah, dia berbunyi lagi, Kakang. Tapi memang sepertinya bukan raungan seekor harimau. Suara apa ya? Kau takut? Ya sebenarnya aku agak takut juga, Kakang. Tapi kita ini kan sedang ditugaskan menjaga keamanan. Jadi ya tidak boleh takut. Bagaimana kalau kita lihat ke sana? Lah, nanti siapa yang menunggu gardu ini? Biarkan saja kosong dulu. Kita hanya sebentar saja. Kita akan segera kembali. Kita hanya mau melihat saja. Mungkin suara itu suara seekor serigala kelaparan. Ayo, kita lihat. Dua orang peronda itu pun kemudian berjalan bersama-sama meninggalkan gardu. Sebentar kemudian tubuh mereka sudah lenyap di balik kelokan jalan. Tidak berbunyi lagi ya, Kakang. Sepertinya arahnya dari sini. Iya. Arahnya memang sepertinya dari sini. Tapi mungkin saja suara itu tadi terbawa oleh angin. Sehingga kita salah alamat ya. Itu, Kakang. Dia berbunyi lagi. Arahnya di sebelah sana. Ya, hati-hati. Siapkan senjatamu. Mari kita lihat suara apa itu. Peronda itu pun kembali melangkah menuju ke arah datangnya suara. Mereka berjalan berhati-hati. Sambil berjalan mereka menggenggam erat-erat senjatanya masing-masing. Salah seorang peronda, seorang laki-laki yang bertubuh tinggi tegap dan bercambang lebat, menghunus sebilah parang, sedangkan temannya menggenggam sebatang tombak pendek. Mereka berjalan mengendap-endap menuju ke tepian desa Kaliseligo. Ayo cepat. Aku mendengar suara-suara yang mencurigakan. Dia menggeram-geram sambil memukul-mukul batang pohon. Kurang ajar. Orang gila mau membuat rusuh desa kita. Kau mau apa? Biarkan saja dia. Dengar. Mungkin dia orang gila. Mungkin juga cuma pura-pura gila. Yang jelas, dia telah mengganggu suasana ketenangan desa kita. Kita harus menangkapnya. Kita harus membawanya sekarang juga ke tempat Bapak Kepala Desa. Tapi lihat, Kakang. Aku melihat keanehan pada diri orang itu, Kakang. Kekuatannya, lihat. Dia memukul batang kayu yang besar itu hingga bergoyang-goyang. Pastilah dia bukan orang sembarangan, Kakang. Mungkin dia salah mencari ilmu. Kalau kau takut, kau tunggu saja di sini. Biar aku yang akan menangkapnya. Jangan, Kakang. Lebih baik kita laporkan saja pada Bapak Kepala Desa. Kemudian kita bisa menangkapnya beramai-ramai. Jangan bikin malu. Hanya menangkap orang gila saja. Mengapa harus ramai-ramai? Biar aku yang akan menangkapnya. Kau tunggu saja di sini ya. Tapi hati-hati ya, Kakang. Peronda yang bertubuh tinggi tegap dan kekar itu kemudian berdiri. Tangannya menguak semak belukar di depannya. Kemudian laki-laki itu melangkah perlahan-lahan. Ia melangkah menuju ke arah seorang laki-laki yang tengah menggeram-geram sambil terus-menerus memukul batang pohon.
siapa kau ini? Kalau mau berbuat gila jangan di desa kami. Ayo, cepat minggat dari sini. Hei, apa telingamu tuli? Cepat pergi dari sini. Kurang ajar. Kalau kau tidak mau segera pergi, maka parangku ini akan membelah kepalamu. Baru saja peronda itu akan bergerak lebih mendekat, laki-laki yang disangka orang gila itu, yang tidak lain adalah Arya Kamandanu, berdiri sambil membalikan punggungnya. Peronda itu terkejut bukan main. Tiba-tiba saja di depannya seolah-olah muncul makhluk setengah siluman. Tangan dan kakinya segera menjadi gemetaran. Sementara itu Arya Kamandanu masih terus berdiri, menatap dengan bola matanya yang berwarna kemerah-merahan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh peronda-peronda itu? Dan apa yang akan dilakukan Arya Kamandanu di desa Kaliselikur? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.